البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat ke-6 dari tafsir Asmaul Husna dengan syarah Syekh Shalih As-Sindir hafizahullahu taala. Sanian dari apa ini ya? Pentingnya mengetahui asma wa sifat. Baik. Al ilmu bi asma'illahi wa sifatihi huwal ghayatu min khalqil khalq. Pengetahuan tentang nama-nama dan sifat Allah adalah matlamat, tujuan penciptaan para makhluk. Yaqulu subhanah, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mitlahun. Allah itulah yang menciptakan 7 langit dan dari bumi juga semisal itu. Yatanazzalul amru bainahun. Urusan turun di antara langit dan bumi. Untuk apa Allah menceritakan ini? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kalian tahu bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan bahwasanya Allah telah meliputi segala sesuatu dengan ilmu. Baik. Kemudian ta'ammal ya ra'akallah. Maka renungkanlah wahai engkau, semoga Allah merawatmu. Allah subhanahu khalaqa hadzal khalaq. Allah subhanahu menciptakan makhluk ini. Khalaq ini masdar bermakna isim maf'ul. As-samawati wal arda wa ma bainahuma. Langit dan bumi dan apa saja di antara keduanya, li ajli ayyahlamal ibadu asma'ahu wa sifatih, agar para hamba mengetahui nama-namanya dan sifat-sifatnya. Untuk apa? Kita disuruh untuk tatkala membaca afalam yang duru ila sama'i kaifa bayanainaha misalkan, atau ayat yang lain. Adalah untuk mengetahui kekuasaan Allah, mengetahui tentang ilmunya, mengetahui tentang hikmahnya dan seterusnya. Bukan sekedar untuk mempelajari ilmu fisika atau geografi atau apa, tapi untuk mengenal Allah dengan nama-nama dan sifatnya. Likai ya'lamu anna lahul ilm, agar mereka mengetahui bahwasanya Allah punya ilmu. Ini pun sudah ada bantahan terhadap orang Mu'tazilah, mengatakan Allah alim tapi tak punya ilmu. Ini kacau. Bagaimana mencipta segalanya tanpa punya ilmu? Punya nama alim, maha mengetahui tapi tak punya ilmu. Akidah yang kacau dari Mu'tazilah. Karena Allah tak punya sifat, kata mereka. Gimana tak punya sifat tapi mampu memberikan sifat itu kepada makhluk? Gimana yang tidak punya ilmu mampu memberikan ilmu? Wa anna lahul qudrah, dan bahwasanya dia memiliki kemampuan. Ila ghairi dzalika mimma sabata lahu tabaraka wa ta'ala min nu'util jalal, dan sifat-sifat yang lain yang telah pasti untuk Allah tabaraka wa ta'ala, yang berupa karakter keagungan, wal jamal keindahan, wal hamd pujian, wal ihsan kebajikan. Amrun salis, ada perkara yang ketiga, yahusuna alal jiddi fi ma'rifati asma'i fi asma'illah wa sifatih, yang mendorong kita, menghasung kita untuk bersungguh-sungguh di dalam mengenal nama-nama dan sifat Allah adalah annal ilma bi asma'illahi wa sifatih, bahwasanya pengetahuan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yaftahul bab, akan membuka pintu amama ubudiyatin azimah, di hadapan ibadah-ibadah yang agung. Di antaranya adalah apa? Ibadah tawakul. Terutama anak-anak kan kadang ditakut-takuti oleh setan atau ditakut-takuti oleh teman. Oh, di situ ada hantu pocong, di situ ada pontianak. Tapi kalau anak mengenal Allah, tak apa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Baik. Allah tak akan menyia-nyiakan saya. Saya kan anak soleh. Anak soleh biasanya, nah anak-anak kadang muji diri sendiri, menghibur diri. Saya anak soleh, Allah baik, takkan Allah jahat pada saya. Nah, kalau dia kenal Allah, maka dia tidak takut. Baik, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah jiwa akan tentram. Lil qalbi wal jawarih, untuk hati atau jantung dan anggota badan. Bal innal ilma bi asma'illahi wa sifatih, bahkan pengetahuan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah huwas sabilu li ibadatillahi subhanahu, inilah jalan untuk menyembah Allah subhanahu.
Orang yang lama berangan-angan ingin haji tapi tak ada duit, tapi dia yakin Allah Ta'ala itu akram, Allah Ta'ala itu maha dermawan, Allah Ta'ala tidak menyia-nyiakan usaha hamba, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan seterusnya. Maka akan menyebabkan dia berbaik sangka, menyebabkan dia bertawakal. Barang siapa bertawakal pada Allah, Allah akan mencukupi dia. Maka akan terbuka berbagai jenis ibadah dan dimudahkan. Ara'aita lau annahu qad qila lana, bagaimana pandanganmu seandainya telah dikatakan kepada kita, ubudu rabban la ta'rifu anhu syai'a, sembahlah Rabb yang engkau tidak mengenal dia sedikit pun. Kita akan bingung. Pertama, menghala kemana? Kemudian yang kedua, kita panggil dia apa? Kita tak kenal apapun dari keadaan Tuhan tadi. Ya, jelas ini mustahil. Makanya Jaham bin Sofwan memang meninggalkan sholat karena ujung-ujungnya dia tak tahu harus menyembah siapa tatkala dia meniadakan nama dan sifat Allah. Sebagaimana itu dijelaskan oleh Hamad bin Zaid. Sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab beliau Khalqu Af'alil Ibad. Akana hadza mumkinan, apakah ini mungkin menyembah sesuatu yang kita tak tahu? Sekedar penyembah berhala aja, tahu sifat-sifat berhala dia, tahu harus kemana perginya dan menghala kemana dan memanggilnya apa. Allah lebih berhak untuk memiliki itu semua dengan lebih sempurna. Walillahi wallahi inna hadza lamin taklifi ma la yutaq. Demi Allah, sungguh ini termasuk membebankan sesuatu yang tidak mampu dilakukan. Lakin min rahmatillah, mungkin gitu ya, min rahmatillahi subhanah. Cuma tak akan sesuai akhirnya ya. An arrafana, akhirnya memang min rahmatillah. Mungkin ini si penulisnya yang sekretarinya yang silap. Termasuk dari rahmat Allah Subhanahu adalah dia memperkenalkan kepada kita syai'an min asma'ihi wa sifatih, sebagian dari nama-nama dan sifat-sifatnya, hatta tatawajjaha lahul qulub wal jawarih, sehingga hati dan anggota badan itu menghadap kepadanya bil ibadah, dengan peribadatan. Tahu Allah Ta'ala di atas arsy tinggi di sana, maka jiwa itu kalau mengatakan ya Allah, mengarahnya adalah ke atas, bukan ke dalam poket atau ke belakang atau apa. Fa idza alimal abdu annallaha rahmanur rahim, jika si hamba tahu Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang, terjemahan yang mudah ya. Wa annahu ghafurun wadud, bahwasanya dia maha pengampun lagi maha mencintai. Iktasaba ubudiyatal mahabbah, maka ini akan mendatangkan peribadatan yang berupa rasa cinta. Ya, jelas cinta pada zat yang seperti ini. Wa ubudiyatar roja, dan ibadah roja, terutama orang yang lama sakit, lama dirundung kesusahan, tapi dia ingat tentang kasih sayang Allah. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu pada anaknya. Jelas akan timbul lagi harapan-harapan itu. Wa idza alima annahu azizun qawiyyun, dan jika dia tahu Allah maha perkasa, maha kuat, syadidul iqab, keras hukumannya, aurasahu hadzal khaufa wal wajal, pengetahuan ini akan mewariskan kepadanya rasa takut dan gentar minallahi azza wajal, kepada Allah azza wajal. Wa hakadha fi baqiyati asma'illahi wa sifatih, demikianlah di nama-nama dan sifat Allah yang lain, ia masing-masing ada bagiannya. Baik. Wa ma ahsana ma qalahu Abul Qasim At-Taimi rahimahullah. Alangkah bagusnya sesuatu yang diucapkan oleh Abul Qasim At-Taimi rahimahullah fi kitabi Al-Hujjah. Mungkin Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah ya, Abul Qasim Al-Asbahani, Qawamus Sunnah, ulama tahun 500-an. Innahu law arada rajulun ayyahtiba mauliyata rajul, kalau ada seseorang ingin melamar merisik mauliyah, yaitu wanita yang di bawah perwalian seorang lelaki, au yuzawijah, atau ingin ini siapa wali, ingin agar si walinya itu menikahkan dirinya dengan wanita tersebut, sa'ala an kulli shaghirin wa kabir, dia akan menanyakan segala yang kecil dan yang besar, sa'ala anismih. Cuma masalahnya ini dia tanya tentang ismih. Kenapa bukan ismiha ya, tapi ismih? Entah. Ataukah maksudnya
Si walinya yang bertanya. Walinya bertanya, ini yang merisik ini siapa namanya? Wa kunyatih, siapa kunyah dia? Wasmi abih, siapa nama ayah dia? Wa jaddih, dan datuknya. Wa kulli syai'in an, dan segala sesuatu yang terkait dengan dia. Jangan seperti yang terkadang terjadi, tahu-tahu menikah dengan apa? Saudari susuan misalkan. Memang harus tahu nasab-nasabnya, penting. Fa kaifa billahil azim, maka bagaimana dengan Allah yang maha agung, alladzi nuhibbuh, yang mana kita mencintai dia, wa narjuh, mengharapkannya, wa nakhafuh, takut kepadanya, tapi malah kita tidak kenal sedikit pun tentang dia. Naudzubillah. Wa na'buduh, kita menyembah dia. Ibadahnya sekedar taklid, seperti anak kecil sekedar ikut orang tua, tidak paham menyembah siapa, yang memang belum belajar. Alaisa aula an na'lama asma'ah, bukankah lebih layak lagi untuk kita mengetahui nama-namanya, wasifatih, sifat-sifatnya, wa na'lama tafsiraha, dan mengetahui tafsir, yaitu apa makna nama ini, apa arti dari sifat itu, dan seterusnya, sehingga timbul rasa cinta atau rasa takut atau harapan atau gentar atau apa yang lainnya. Wa shadaqa rahimahullah, betul ucapan beliau rahimahullah. Fahada aula ma yanbaghi alal insan, inilah yang paling layak untuk seseorang itu mengerjakannya, ayyas'a, mengusahakannya, ayyas'a fi ma'rifatih, berusaha untuk mengenalinya, mempelajari masalah nama-nama dan sifat Allah dengan kandungannya. Faidatun rabi'ah, faedah yang keempat, tahussuna ala ma'rifati asma'illah, yang menghasung, mendorong kita untuk mengetahui, mengenal nama-nama Allah, wasifatih, dan sifatnya. Anna hadil ma'rifah huwa hiya tauhidul ilmi, pengetahuan ini adalah tauhid ilmi, yang dikatakan oleh apa? Syekhul Islam, tauhid al-ilmi al-i'tiqadi, pengetahuan dan keyakinan yang terkandungi di dalam apa? Qul huwallahu ahad dan seterusnya. Alladzi yaqudu ila at-tauhidil amali, yang akan membimbing kita pada tauhid amali, wal iradi, amalan dan keinginan. Ya, pengetahuan tentang surat Al-Ikhlas akan membimbing kita untuk melaksanakan isi dari surat Al-Kafirun dan surat-surat yang lain. Fa inna tauhid nau'an, karena tauhid ada dua jenis. Ini menurut mutaqaddimin, tak masalah, 2 atau 3 intinya sama aja. Tauhidu ilmi, yaitu apa? Tauhid ilmi al-i'tiqadi, bukan sekedar tahu tapi juga meyakini. Wa tauhidu amali, amali wal iradi, amalan dan keinginan. Baik, ikhlas dan juga apa? Memang menyembah dia. Wa awwalu ma yastaqirru fil qalbi, yang pertama kali menetap di dalam jantung kita adalah at-tauhidul ilmi, tauhid ilmi, terutama ketika apa? Di alam barzah, apa namanya? Alam ruh. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, bukankah aku Rabb kalian? Maka para ruh mengatakan tentu kami bersaksi. Ini tauhid apa? Ilmi. Mereka tahu dan jelas mereka insyaallah menyembah Allah, cuma masih di alam ruh. Summa yataraqqa minhu ila tauhidil amali. Nah, ketika masih kecil diajari pengetahuan ini, pengetahuan itu, tapi karena akal belum cukup, belum ada iradah dan ikhlas. Nah, setelah mulai naik, mulai diajari tentang ikhlas, ada iradah, ada keinginan, dan ada amalan. Nah, maka yataraqqa, naik dari tauhid ilmi kepada tauhid amali. Qala azza wa jal, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ini ilmi. Allah adalah Rabb langit dan bumi dan apa saja yang ada di antara keduanya. Hadza huwa tauhidul ilmi. Fa'budhu, inilah konsekuensinya. Maka sembahlah dia, wastabir li ibadatih, dan sungguh-sungguh hendaknya kalian bersabar, bukan isbir tapi istabir. Ziyadatul bunyan tadulu ala ziyadati al makna, tambahan pembinaan dalam lafaz itu menunjukkan pada tambahan makna, yaitu sangat-sangat bersabar di dalam menyembahnya. Hadza huwa at-tauhidul amali, ini tauhid amali. Thayyib. Tauhid rububiyah yastalzim tauhid al-uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah engkau tahu ada yang menyamai Allah? Jawabannya tentunya tidak tahu, dan memang tidak ada itu. Dan tiga-tiganya adalah apa? Tauhid. Yang pertama rububiyah, yang kedua uluhiyah, yang ketiga asma wa sifat. Idzan yambaghi 'alal insan, jika demikian wajib atas manusia ayyahrisu ala tahqiqi hadzal tauhid,
untuk bersungguh-sungguh merealisasikan, mewujudkan tauhid ini. Summa yarqa ila tahqiqi samratih. Setelah tauhid ilmi, kemudian naik untuk merealisasikan, mewujudkan buahnya. Bukan hanya tahu cara menanam pokok ini, tapi juga apa? Kemudian bersungguh-sungguh menanam sehingga mencapai pada buah yang terbaik. Wa huwa ubudiyatullahi azza wajal, yaitu peribadatan pada Allah azza wajal. Tauhiduhu bil ibadah, yaitu mentauhidkan Allah dengan peribadatan. Liyuhaqqiqa bidzalika at-tauhida binau'aih, agar dengan itu dia merealisasikan tauhid dengan dua jenisnya tadi. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Abu Dar hafal berapa hadis sudah?